Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pujangga Keramat dibuat tak berdaya oleh putaran selendang kubur, hingga ada seseorang yang menolongnya. Siapakah orang itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Suto telah berdiri tegak membelakangi kedua perempuan itu. Kepalanya berpaling menoleh ke belakang, senyumnya kembali mekar indah, mengguncang hati kedua perempuan yang nyaris tak sempat berkedip melihat gerakan Suto yang begitu cepat. Bahkan Dewi Murka terbelalak kaget melihat trisulanya yang sudah terselip di pinggangnya dengan rapi, persis pada tempat yang semula. Dan gerakannya melebihi angin menurutku. Sampai tak terasa ia telah mengembalikan trisulaku pada tempatnya. Luar biasa, gumam hati Dewi Murka sambil mundur mendekati selendang kubur. Suto berbalik arah. Kini ia berhadapan dengan kedua perempuan itu. Siapa kalian berdua? Dan ada urusan apa dengan Paman Sugiri sehingga kalian saling bertempur melawannya? Tanya Suto sambil meraih bumbung tuaknya untuk dilepas dari punggung. Kami orang-orang perguruan Merpati Wingit, jawab selendang kubur. Kami. Ucapannya tak mampu dilanjutkan karena sepasang mata Suto menatap dengan kelembutan yang meneduhkan hati. Namun agaknya selendang kubur merasa malu jika tak bisa melanjutkan ucapannya karena tatapan mata Suto. Maka ia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain dan berkata lagi. Kami ingin bertemu dengan si gila tuak untuk menyampaikan permohonan maaf dari guru kami, Nyai Guru Betari Ayu, atas salah sangka tempo hari yang membuat teman kami menderita sakit akibat pukulan tenaga dalam dari Pujangga Keramat. Apakah temanmu itu juga seorang perempuan muda berkuda hitam? Benar, jawab selendang kubur. Oh ya, dia yang mencuri dengar percakapanku dengan guruku itu. Bukan. Dewi Murka ingin ikut bicara, tapi menjadi gagap karena hatinya berdebar-debar menikmati ketampanan saut wajah lelaki yang belum pernah ia jumpai dimanapun juga. Jantungnya gemetar hingga ia tak bisa melontarkan kata-kata dengan baik. Tetapi selendang kubur yang sengaja tak memperhatikan Suto segera menjelaskan maksud temannya. Temanku itu bukan menyadap percakapanmu dengan si gila tuak. Hanya secara kebetulan saja ia mendengar pusaka tuak setan sedang kalian bicarakan. Tapi sebenarnya temanku itu hanya merasa tertarik padamu dan ingin melihat lebih jelas ketampananmu. Suto selesai meneguk tuak lalu tertawa terkekeh mirip orang tua sambil berkata, jadi, dia hanya ingin mengintip ketampananku. Apa benar begitu? Apa benar pula saat ini kalian juga ingin mengintip ketampananku? Apakah kalian tidak bermaksud mencuri dengar pembicaraanku dengan guru? Tidak, jawab selendang kubur. Kalau toh kami mendengar tentang Telaga Manik Intan, itu suatu hal yang kebetulan saja. Tapi tujuan utama kami datang ke sini untuk meluruskan salah duga antara pihak perguruanku dengan pihak si gila tuak. Mata jeli Suto sinting itu melirik ke pepohonan sebelah kanannya. Sesuatu yang ia curigai di sana. Tetapi sesuatu itu telah pergi dengan melesat cepat tak bisa ditangkap penglihatan bentuk dan wujudnya. Suto membiarkan hal itu berlalu
karena ia merasa masih perlu bicara dengan kedua perempuan tersebut. "Siapa namamu?" tanyanya kepada selendang kubur. Yang ditanya menatap dan bola matanya segera belingsatan karena hatinya makin berdebar pada saat-saat beradu pandang. Ia tak berani terlalu lama beradu pandang dengan Suto karena ia tak akan bisa bicara jika dalam keadaan beradu pandang. "Namaku Selendang Kubur," jawab Selendang Kubur dengan mata menatap ke arah Dewi Murka. Sambungnya lagi, "Dan ini saudara seperguruanku yang bergelar Dewi Murka." "Wah, bagus sekali. Nama kalian tak ada hubungannya dengan rupa ayu kalian. Tapi aku tak peduli. Yang perlu kujelaskan, aku mewakili pribadi guruku, si Gila Tuak, telah menerima penjelasan dari pihak Merpati Wingit. Aku menyatakan tidak ada urusan apa-apa lagi di antara kita. Kami memohon maaf jika sikap teman kami ini tidak berkenan hati di pihakmu," kata Selendang Kubur dengan mata sengaja memandang ke arah gugusan batu di tanah lereng. Permintaan maafmu kuterima," jawab Suto. Tapi sikap bicara pada aku masih kurang sopan." "Harus bagaimana aku bicara padamu?" "Pandanglah orang yang kau ajak bicara, itu sikap yang sopan." "Aku belum sanggup. Tapi temanmu yang bernama Dewi Murka ini sejak tadi sanggup menatapku. Tapi ia tidak sanggup bicara apa-apa padamu." Suto tertawa panjang. Tuaknya kembali tenggak sedikit. Setelah itu, ia berkata lagi kepada Selendang Kubur, "Persoalan sudah selesai. Kalian boleh pulang." Tidak kakak, kami." Dewi Murka tak pernah mampu menyelesaikan kata-katanya, membuat Suto semakin tertawa geli. "Apa maksudmu?" Kambing," saud Suto menerka. Dewi Murka menggeleng, wajahnya makin pucat. Napasnya tampak tidak teratur lagi. Badannya tidak bergerak. Matanya masih menatap Suto tak berkedip sejak tadi. Aku. Sudahlah, jangan bicara," potong Suto. "Napasku bisa putus mendengar bicaramu. Sekarang sebaiknya kalian lekas pergi dari sini, karena aku pun akan segera pergi." Selendang Kubur menatap sebentar, lalu memalingkan pandangan ke arah lain sambil melontarkan pertanyaan. "Kemana kau akan pergi? Ke Telaga Manik Intan?" Kau tak perlu tahu." Aku. Dewi Murka mencoba bicara lagi. Aku dalam keadaan bahaya." Serentak wajah Selendang Kubur berpaling menatap Dewi Murka. "Apa maksudmu, Dewi?" Wajah Dewi Murka makin pucat, walau mata tetap memandang Suto. Ia berkata gagap lagi, Tolong, aku di punggung." Suto berkerut dahi melihat perubahan wajah kian memucat. Ia segera membalikkan tubuh Dewi Murka. Ternyata punggung perempuan itu telah berdarah karena ditembus oleh sepucuk jarum besi sepanjang kelingkingnya. "Dewi!" sentak Selendang Kubur dengan sangat terkejut. Dewi Murka rubuh ke dada Suto. Wajahnya kian memucat. Ia telah menjadi salah sasaran dari seseorang yang ingin menyerang Suto dengan menggunakan jarum beracun. Pada saat Suto menenggak tuak dengan mendongakkan kepalanya, pada saat itulah seseorang di balik persembunyiannya melepaskan jarum beracun ke arah Suto. Tetapi bertepatan dengan itu pula, tubuh Dewi Murka bergeser tanpa sadar menutup jalannya jarum beracun, sehingga yang menjadi sasaran adalah punggungnya. Rupanya, perkataan Dewi Murka yang terputus-putus itu bukan lantaran gugup melihat ketampanan Suto, melainkan karena tertahan oleh racun dari jarum di punggungnya. Jarum itu yang membuat napas Dewi Murka menjadi terputus-putus. Sebenarnya, sejak tadi ia sudah hampir rubuh, namun ia mencoba bertahan mengeluarkan jarum itu melalui kekuatan tenaga dalam secara diam-diam. Tapi usaha itu tidak berhasil. "Ini perbuatan orang berilmu tinggi," kata Suto kepada Selendang Kubur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.